Kenapa? Ini luar biasa nih Pak. Kenapa itu? Artinya warga Betawi sama masyarakat Jakarta satu tujuan Pak. Iya. Jadi kalau pemimpin yang kemarin itu yang jadi gubernur tuh Bang, ya, dia cinta sama rakyat kecil, dia peduli dengan rakyat kecil, ada kesamaan. Oh. PDIP. Iya. Dia membela uang cilik. Oh. Uang cilik kecil juga Bang. Iya, iya, iya. Iya. Nanti kita akan kasih sebagai tanda kecintaan orang Betawi Bang. Apa itu? Iya, nanti ada roti buaya. Oh, roti buaya. Iya, itu lambang kesetiaan Bang. Roti buaya. Iya. Kalau dia Makanya- udah cinta sama satu pemimpin yang amanah dan berkeadilan, tetap itu aja nggak berubah-ubah. Itu makna dari roti buaya. Kagak berkhianat berarti itu Kagak roti buaya. berkhianat. Iya, iya. Iya, bisa setia dari hidup sampai mati. Sampai mati. Itu makna roti buaya. Roti buaya. Bukan berarti Betawi buaya lebih dari satu. Oh, bukan. Iya, kan ada yang bilang Betawi buaya tuh lebih dari satu. Saya bilangin yang sama masyarakat Jakarta yang belum tahu tentang adat istiadat orang Betawi. Kalau ada Betawi lebih dari satu, Iya. ininya itu semata-mata dia nolongin. Oh, kesianan. Dia kagak tega. Iya, iya. Setelah dia sensus penduduk ternyata banyakkan perempuan daripada laki. Oh, iya, kesianan berarti. Perempuan 10, laki-laki 1. Oh, mesti ditolong berarti. Betawi ada kesianan dari kita. Oh, Kalau di beneran 1 kesian, yang 9 nganggur. iya. Maka dia tolongin nambah 1. Oh, benar juga. Iya. Nambah 1 lagi dibilang tuh Betawi buaya enggak. Dia udah terlanjur kaya dibagi 1, nggak bisa habis kekayaannya nambah lagi. Diambil lagi. Iya, jadi ininya 2. Dua. Iya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, yaitu Ane panggil apa aja? Bang kita, Bang Saiful Jarot. Berikan aplaus tepuk tangan. Merdeka! 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 Baik, incang-cingnya Babe, Bang Saiful Jarot, kebetulan kita tadi sudah melakukan atraksi, demonstrasi, yaitu sebagai bentuk budaya Betawi, dan ini maksud tujuannya adalah sudah kita sampaikan, yaitu bebesanan Pak. Kalau Wong Jawa bilang artinya nerimo mantu. Nah, jadi itulah maksud dan tujuan kita ini, yang mana yang dipimpin oleh Bang Ben Binyamin. Yang pertama yaitu secara simbolis nanti dari kita akan memberikan sebuah simbol ikon maskot ondel-ondel sebagai lambangnya yang menjadi rebutan eskalasi politik DKJ yang ada di Jakarta ini. Nanti akan diberikan oleh Bang Saiful Jarot, waktu dan tempat secara simbolis untuk memberikannya. Baik, silakan maju sedikit. Ya, Bang Ipin, silakan. Rotinya mana? Ya, kita mana rotinya? Rotinya lagi nyusul Pak, lewat kali sebentar. Ada roti buaya Pak. Buayanya ada. Iya, lewat kali dulu Pak. Iya. Jadi cukik ini salah satu bagian dari budaya Betawi. Kalau secara kaidahnya dia kain full, tapi ini cuking dengan ornamennya ondel-ondel. Ondel-ondel ini maknanya sebagai simbol melawan roh-roh jahat kalau dulu kepercayaannya. Jadi orang jolim, orang yang tidak adil dilawan dengan boneka raksasa yang namanya ondel-ondel. Mudah-mudahan kejoliman dan ketidakadilan ini akan sirna. Silakan. Iya. Ini penolak barat. Kalau pakai cukin berarti kamu mewakilkan kehormatan orang Betawi. Iya. Merdeka! Dan Jarot. Bang Jarot. Ya. Kemudian Bang Haji Bim. Nah ini ikon Betawi. Ini ondel-ondelnya. Iya. Harus dipasang. Iya, harus satu pasang. Iya. Bang. Iya. Untuk kamera. Ini ondel-ondel. Merdeka! Merdeka! Mudah-mudahan silaturahmi kita, niat baik kita untuk peduli dengan wong cilik dan rakyat kecil diterima dengan simbolnya ondel-ondel sebagai penolak bala yang tidak baik dan tidak benar. Baik, terima kasih. Acara seserahan secara simbolis sudah diserahkan. Dan yang kedua yaitu pembacaan mandat. Yang mana pembacaan mandat ini akan dibacakan oleh Ketua
Polres Jakarta yang mewakili warga kaum Betawi. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Ketua Bang dan Benyamin. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Tentunya kita juga mendoakan Ibu Ketum, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga Pak Sekjen, Pak Astor, dan tentunya di sini juga ada Pak Jarot, Bang Jarot gitu, karena sudah diberikan cukin ya. Ya, dan juga seluruh yang ada di PDIP strukturnya dan semua yang ada di sini. Izinkan saya membacakan aspirasi masyarakat Betawi dan juga Jakarta yang memang sangat peduli kota Jakarta, dan kita melihat kenapa kita ke sini ke PDIP karena kita sama-sama ingin membangun Jakarta menjadi kota yang maju, kota global dan juga sejahtera warganya. Perhatian kepada Wong Cilik. Setelah saya tidak berpanjang-panjang, saya izin untuk membacakannya. Merdeka! 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 Pada hari ini, Selasa 13 Agustus 2024, atas nama masyarakat Betawi dan warga Jakarta, menyampaikan pernyataan sikap secara terbuka bagi partai politik yang dikenal aktif membela kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya. Bersama ini kami sampaikan sebagai berikut. 1. Kami masyarakat Betawi dan warga Jakarta mengharapkan kepada PDIP Perjuangan bersama-sama membangun Jakarta yang berkeadilan bagi Wong Cilik untuk memajukan kota Jakarta. Amin ya rabbal alamin. Kedua, agar dapat mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi, suara kegundahan hati masyarakat Betawi dan warga Jakarta yang kehilangan manfaat kebijakan pemerintah daerah yang selama ini telah meringankan beban ekonomi dan sosial warganya. Ketiga, kami masyarakat Betawi dan warga Jakarta mendukung dan mengharapkan serta meminta kepada partai PDIP Perjuangan untuk mengembalikan program-program kesejahteraan bagi warga dan masyarakat yang saat ini tidak dapat kami rasakan kembali, seperti kartu Jakarta Pintar, kartu lansia, kartu Jakarta Mahasiswa, bantuan operasional tempat ibadah atau BOTI, dan bantuan pangan murah bagi Wong Cilik, dan berbagai kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat selama ini. Demikian pernyataan sikap dari kami warga Betawi dan warga Jakarta seluruhnya. Semoga partai PDIP Perjuangan dapat memperjuangkan harapan masyarakat Betawi dan warga Jakarta untuk lebih sejahterakan dan berkeadilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka masyarakat Betawi dan warga Jakarta. Merdeka! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan surat mandat yang akan diberikan kepada Pak Saiful Jarot atau Bang Saiful Jarot, kami persilakan ke ketua. Baik, berikan aplaus tepuk tangan untuk berdua menarik ke bawah. Halo Pak Bajarat ini. Baik, terima kasih Bang Jarot sudah diterimanya kita, yaitu rombongan besan dari yang mewakili kaum Betawi, dan acara selanjutnya yang kita nantikan ke proses fotonya. Kita menyebut Bang Jarot untuk melalui diskusi untuk menyampaikan secara lisan untuk Bang Jarot untuk menyampaikan kepada warga Betawi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini Pak. Ini dulu Pak. Oh, di dalam di sini Kan kalau ini kan anak nih. Ayo kita dampingin. Ya, terima kasih kepada Bang Bim Benyamin beserta seluruh
para teman sahabat dari Poros Jakarta yang hari ini telah hadir di kantor DPP Partai dalam rangka pembesaran. Alhamdulillah. Jujur bahwa hari ini kita sangat senang dan berbahagia karena secara resmi kita sudah menjadi besan dari Poros. Artinya bebesananya kalau ada Betawi maupun ada Jawa itu hampir sama. Kita terima dengan baik dan diberikan mahar, kalau bahasa Jawanya ya ini mahar, yaitu dalam bentuk cukit dan boneka sepasang laki perempuan, cowok cewek, jadi lengkap. Artinya PDI Perjuangan dan Poros Jakarta itu mengayomi seluruh warga Jakarta. Saya memang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum dan DPP Partai untuk menerima prosesi pembesaran ini. Karena Ibu Mega beserta teman-teman DPP itu lagi ada acara di sekolah partai di Lenteng Agung dalam rangka rakor gabungan antara BSPN, Badan Saksi Pemenangan Nasional, dan BBHAN. Jadi saya ditugaskan untuk bisa menerima Bang Bin bersama seluruh teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih Pak Jarod. Dan ini mengingatkan kita, mengingatkan saya pribadi ketika saya bersilaturahmi dan berinteraksi dengan warga Jakarta ketika saya ditugaskan untuk menjadi wakilnya Pak Ahok ketika menjadi wakil gubernur. Jadi bagi kami, bagi saya pribadi dan bagi PDI Perjuangan, Poros Jakarta dan Bin Benyamin itu bukan orang lain, itu saudara kita semua. Kenapa kita terima bebesanan ini? Setelah mendengar aspirasi dari Bang Bin Benyamin beserta Poros Jakarta, misi kita sama, visi kita sama. Ya. Bagaimana Jakarta, pemerintah kota Jakarta mengembalikan hak-haknya rakyat untuk menerima pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan bagi fakir miskin, bantuan untuk kaum margot sampai kita umrohkan pada saat itu, bantuan untuk beasiswa bagi mahasiswa Jakarta yang tidak mampu dalam bentuk KJMU, betul? Bantuan untuk kartu Jakarta Pintar, bantuan untuk rusun, dan bantuan untuk subsidi pembelian telur, daging, dan bahan-bahan yang murah bagi warga rusun, betul? Lansia juga, posyandu juga, semuanya itu adalah hak rakyat Jakarta, dan kita punya visi yang sama untuk bisa membantu wong cilik. Maka daripada itu aspirasinya kita terima dengan sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengapresiasi dengan simbol-simbol yang tadi diserahkan kepada kita, kepada saya. Simbol-simbol itu dalam bentuk cukin dan patung ondel-ondel. Jangan lihat patung ondel-ondel ini, tapi lihatlah simbolisasinya. Bahwa patung ondel-ondel ini adalah simbol kita untuk memerangi kezaliman, untuk memerangi kejahatan demokrasi, untuk memerangi korupsi, untuk memerangi intimidasi dan pemaksaan kehendak, serta untuk memerangi berbagai macam praktek-praktek politik yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia dan budaya kita. Ini adalah simbol perlawanan. Simbol perlawanan. Nah, ini roti buayanya sudah datang.
Biarkan segala bentuk kejahatan, kemungkaran, kegelapan yang jahat yang dimakan oleh buaya ini. Buayanya besar, gemuk, karena dia sudah siap untuk memakan berbagai bentuk nilai-nilai kejahatan. Kejahatan demokrasi. Betul tidak? Sudah sekalian, senang sekali kami Bang Bill. Tapi, nah itu tapi ada tapinya. Sebetulnya PDI Perjuangan itu punya banyak kader yang kumpul untuk pilkada Jakarta. Tapi kita kurang kursi. Kursinya mau diborong ya sama pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan luar biasa. Lawan, begitu kan? Dan menginginkan di Jakarta ini kalau bisa melawan kota kosong. Lawan. Itu. Nah, kami mengetuk ya pintu hati dan kedaulatan partai-partai untuk bisa menggalang kekuatan supaya di Jakarta tidak melawan kota kosong atau melawan independen. Kita akan bangun demokrasi yang sehat, demokrasi yang betul-betul penuh dengan adu gagasan dan prestasi, demokrasi yang menghargai hak-haknya rakyat, karena kedaulatan itu ada pada rakyat, wabil khusus ada pada rakyat Jakarta. Betul? Jadi sekali lagi terima kasih Bung Pim atas aspirasinya, dan jangan pernah lelah berjuang untuk menegakkan konstitusi dan membangun demokrasi yang sehat. Ya, gitu ya. Baik, terima kasih. Merdeka. Baik, terima kasih buat Bang Saiful Jalal karena Roti Buayanya sudah datang, Bang. Kami minta untuk yang mewakili pemerintah didampingi rekan saya, sahabat saya Bung Baryanto. Silakan untuk mendampingi. Ya, ini penyerahan roti buaya simbol kesetiaan warga Betawi dan masyarakat Jakarta kepada pemimpin yang amanah, yang mendepankan keadilan dan peduli dengan rakyat kecil. Ya. Ya, sekarang ini. PDI Perjuangan merdeka! 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 Hidup Maendang! Satu lagi Bang Pim pegang. Satu lagi Bang Pim pegang. Sepasang. Woi, roti buaya itu. Kalau mau beli kue kutuk, belinya di daerah Kemang. Kalau rakyat Jakarta sudah bersatu, insya Allah kita pasti menang. Acuh itu barang. Baik, terima kasih Bang hingga Bagai untuk rombongan desa. Kita minta untuk masuk ke dalam isolasi kanan, dan untuk perwakilan yang mewakili untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi kepada Bang Jalal, 9 orang untuk masuk ke dalam yang mewakili para petinggi yang mewakili warga Betawi, 9 orang untuk masuk ke dalam untuk berdiskusi menyampaikan maklumat aspirasi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terpilih sementara, iya jangan ini dulu karena nanti ada sesi fotonya. Kita sedikit para tokoh bisa, beberapa orang bisa. Sekarang ngomongnya. Soalnya kan besok rencananya juga ada pengumuman dari PDIP ya. Jadi coba tenang ya Pak Jarod, lagi wawancara. Mohon tenang, mohon tenang. Jadi ya, Bang Bim tadi sampaikan ini kan sebagai bentuk respon dari dinamika
yang dinamika politik yang terjadi di Jakarta. Karena ada fenomena gerakan hubungan kota kosong atau melawan independen dengan menutup peluang partai-partai untuk bisa mengajukan calonnya sendiri. Kayak PD Perjuangan ini kita kurang semua partai di Jakarta itu tidak bisa mengajukan calon sendiri. Kalau PD Perjuangan ya, bisa maju sendiri, maka akan dilakukan seperti di Sumatera Utara. Sumut, kita bisa maju sendiri, maka kita maju sendiri. Meskipun semua partai diborong oleh pihak sebelah. Tapi ingat bahwa yang punya kedaulatan itu bukan elit politik saja. Yang punya kedaulatan adalah yang sesungguhnya adalah rakyat. Oleh sebab itu, marilah kita semuanya ya di dalam sistem demokrasi liberal ini kita membangun ya sistem demokrasi yang sehat, ya, sistem demokrasi yang memberikan pilihan kepada rakyat untuk menentukan calon pemimpin. Di Jakarta saya mengamati itu ada indikasi untuk dilakukan kota kosong. Padahal PD Perjuangan tadi saya sampaikan banyak warga Betawi, warga Jakarta yang siap untuk kita ajukan sebagai calon gubernur atau calon wakil. Ya, gitu ya. Oke. Iya, kita warga Betawi Jakarta ini kita melihat memang Pak Anies yang sekarang ini muncul, Pak Anies yang akan sepertinya dizolimi supaya tidak dapat kendaraan untuk maju. Jadi kita melihat kesamaan kita di masyarakat Betawi Jakarta ini seperti apa yang disampaikan tadi Pak Jarod. Kita menginginkan demokrasi yang sehat, ya, demokrasi yang memang benar-benar bertumpu pada keinginan warganya, rakyatnya. Dan kita melihat juga selama ini permasalahan ada yang di Jakarta yang tadi disampaikan, ya KJP, lalu BOTI dan lain-lainnya itu berbeda ketika Pak Anies sama sekarang. Jadi kita melihat kemungkinan ini ada keinginan bersama antara masyarakat Betawi Jakarta dan PDIP. Makanya kami ke sini bebesanan untuk meminang katakanlah supaya nanti bersama-sama PDIP dengan Pak Anies silakan siapa yang diajukan, tetapi kita di Pilkada Pilgub DKI 2024 ini bersama-sama, jangan sampai kota kosong gitu ya. Kalau dilihat perbedaan ya semua beda, tapi kita jangan melihat perbedaan, kita melihat kepentingan bersama. Tadi apa yang disampaikan Pak Jarod, kita bersama-sama, kita sama gitu. Kita ingin Wong Ciluk itu diayomi, jangan hanya dikuasai oleh segelintir orang. KKN itu kita tidak suka. Saya rasa juga Pak Jarod begitu sama ya, PDIP begitu tidak suka dengan KKN. Jadi ini yang menjadi keinginan kita bersama supaya PDIP ya dengan partai yang lain bersama-sama Pak Anies kita akan mendukung siapapun calonnya silakan gitu ya. Ya, jadi kita terima aspirasi itu ya. Yang penting visi misinya itu sama. Tapi PD Perjuangan itu juga punya kader-kader internal yang potensial. Dan disampaikan ya, kita punya Ahok, kita punya Bang Rano misalnya ya. Itu juga bisa dilakukan karena selain tadi sampaikan akan berani. Jadi, tetapi ingat bahwa kita tidak bisa maju sendiri. Kita perlu kerjasama dengan partai-partai. Artinya apa? Di Jakarta itu sebetulnya makin ya potensi-potensi pemimpin yang paham dan punya rekam jejak yang baik di Jakarta. Ya. Jadi bukan hanya di Ridwan Kamil saja, betul nggak? Kita masih punya juga ada Pak Ahok, mungkin Pak Anies juga bisa. Kemudian Bang Rano juga punya rekam jejak yang baik, gitu ya. Karena beliau orang Betawi juga, ya. Itu apa? Bang Rano itu Sidul, dia punya pengalaman di Banten, masih banyak. Jarod, selain di Jakarta kan Banten juga
kita sudah PDI Perjuangan sudah membangun ya komunikasi dengan partai. Artinya misalkan kita bangun karena PDI Perjuangan perlu kursi ya jadi kursi ya. PKS misalkan ya, PKS juga butuh 4 pilihan. Misalnya ini seru ini Bang Bim, misalnya berani nggak dengan PKS ngusung Pak Ahok misalkan, itu luar biasa misalnya begitu ya. Misalnya gitu loh ya, kan oke juga gitu ya. Sama seperti ada suara di kita mendukung Pak Anies gitu ya, boleh saja gitu kan. Pak Mas Anies dengan Pak Edi yang terakhir mungkin dari banyak kemungkinan, tapi persoalannya kursinya cukup apa enggak? Soal Bu Mega akan hadir ke IKN nggak untuk 17 Agustus? Konfirmasi apakah akan hadir? Ibu Mega diagendakan untuk mimpin upacara 17-an di sekolah partai. Itu permintaan dari Bapak supaya Indonesia Masih tidak akan hadir ya Mas ya? hadir.